kita adalah berkaitan dengan 10 permasalahan dalam pembagian waris. Ya, 10 permasalahan dalam pembagian waris. Nah, di dalam kehidupan keluarga Muslim, ya, di Indonesia, pembagian membawa persoalan tersendiri, karena tidak sedikit dalam masalah waris ini terjadinya banyak konflik dan perseteruan di antara keluarga. Dan salah satu sebabnya adalah ketika keluarga kurang memahami di dalam permasalahan pembagian waris itu sendiri. Nah, sehingga banyak hal-hal yang perlu untuk didudukkan dan diberikan penjelasan berkaitan dengan masalah pembagian waris sendiri. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembagian waris, maka yang berhak untuk membagi waris itu bukan orang tua, bukan juga anak, bukan juga keluarga, bukan juga siapa-siapa. Tetapi yang berhak membagi waris ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain." Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian warisan itu untuk anak-anak. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak laki-laki. Jadi laki-laki mendapat 2 bagian, wanita mendapatkan 1 bagian. Nah, kenapa demikian? Karena laki-laki ini menjadi tulang punggung keluarga. Ya, apa yang ada, apa yang dimiliki oleh laki-laki, maka itu menjadi hak bagi keluarganya. Berbeda dengan perempuan, apa yang dimiliki oleh perempuan adalah miliknya dan tidak ada hak daripada suami ataupun juga anak-anak. Nah, sehingga laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan wanita mendapatkan 1 bagian. Nah, mungkin ini terasa tidak adil bagi sebagian orang, ya, apalagi nanti ketika struktur sosial itu agak berbeda, di mana istri atau perempuan sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan laki-laki atau suaminya itu punya hobi yang berbeda-beda. Ya, ada yang hobinya mancing, ya, ada yang hobinya melihara burung, ya, sehingga dia tidak menjadi tulang punggung keluarga. Dan ini pernah diteliti di salah satu tempat, ya, dengan struktur sosial seperti ini, akhirnya diusulkanlah yang namanya waris itu laki-laki sama dengan perempuan. Ya, kenapa? Karena itu menampung local wisdom ataupun kearifan lokal di mana wanita pada tempat itu sebagai tulang punggung keluarga. Ya. Jadi ini sama dengan orang yang pernah mengusulkan kalau haji itu nggak usah ke Mekah, cukup ke Gunung Kidul aja untuk membantu perekonomian masyarakat di sana. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini, yang ini disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, ketika sahabat Jabir bin Abdullah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana cara pembagian harta pusaka ketika
saya memiliki harta yang banyak dan ketika saya nanti akan meninggal seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang memang ini menjadi kebiasaan keluarga muslim di kita, yaitu apa? Menunda pembagian warisan. Ya, menunda pembagian apa? Warisan. Bahkan penundaan itu apa? Sampai jangka waktu yang cukup lama. Bahkan mungkin ada sebagian ahli waris yang sudah apa? Meninggal. Itu pun belum dibagi dengan berbagai macam apa? Alasan. Nah, maka apa? Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Al-hiqul faraid bi ahliha." Bagikanlah harta waris itu kepada ahli waris yang berhak mendapatkan. Dalam hadis ini disebutkan dengan perintah al-hiqu. Perintah ini menunjukkan sesuatu hal yang wajib, dan sesuatu yang wajib itu harus disegerakan. Karena kalau ditunda-tunda, maka ini menyalahi atau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan itu pun termasuk dalam bentuk kezaliman. Jadi menunda pembagian waris itu adalah apa? Kezaliman. Kenapa? Karena menahan ya untuk memenuhi orang yang memiliki hak atas warisan tersebut. Ya. Dan saya yakin mungkin ada di antara bapak ibu yang memang sekarang masih punya permasalahan apa? Waris. Yang seharusnya sudah dibagi tapi belum dibagi, yang seharusnya sudah dapat tapi apa? Kok ini belum dapat karena apa? Ditunda-tunda seperti itu. Dengan berbagai macam alasan. Nah, sehingga tidak boleh apa? Menunda. Dan inilah yang menjadi banyak persoalan ketika apa? Ya, harta warisan itu ditunda-tunda untuk dibagikan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 permasalahan yang akan kita angkat dalam masalah pembagian warisan. Ya. Dan ini adalah permasalahan yang mungkin juga banyak terjadi di keluarga muslim. Yang pertama adalah apa? Status warisan anak di luar nikah. Ya. Nah, ada namanya apa? Anak yang lahir dari kalau bahasa kita namanya pemilu, ya, pernikahan hamil duluan, ya. Kalau di tempat saya namanya LKMD, ya. Lamaran ini meteng disih, ya, seperti itu. Nah, tentunya apa? Warisan anak di luar nikah, maka kita harus melihat tentang hukum pernikahan itu sendiri. Ya. Hukum pernikahan orang yang melakukan perzinahan sebelumnya, jika dinikahkan, hukumnya sah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, keduanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dinikahkan setelah masa iddahnya itu apa? Selesai. Masa iddah bagi wanita yang hamil sampai dengan apa? Melahirkan. Tapi kalau dia itu tidak hamil setelah berzina, maka apa? Ya, masa iddahnya adalah 1 kali haid. Ya. Nah, masa iddah ini untuk apa? Untuk melihat ya apakah rahim itu sudah ada benihnya atau tidak. Ya. Nah, jadi 2 syarat itu harus terpenuhi, bertobat dan pernikahannya apa? Dilakukan setelah masa iddah.
Nah, kalau sudah dua hal itu terpenuhi, kemudian terjadi pernikahan, maka anak itu dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ya, jadi tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi seorang ayah, ya, haknya gugur, seperti menjadi wali untuk anaknya, atau haknya gugur ketika dia tidak bisa, ya, mewariskan kepada anaknya tersebut. Nah, jadi seorang anak yang lahir di luar nikah tidak berhak mendapatkan waris dari apa? Dari bapaknya, tetapi dia berhak mendapatkan waris dari apa? Ibu. Ya, artinya ibu kandungnya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah status apa? Warisan anak di luar nikah. Ini persoalan yang juga apa? Cukup banyak. Karena banyak juga anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, ya, membagi waris sebelum meninggal. Ya, jadi kita orang tua yang sudah menetapkan, oh ini rumah untuk, ya, anaknya pertama, oh ini tanah untuk anaknya yang kedua, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ayahnya belum meninggal, tapi apa? Warisannya sudah di. Nah, maka pembagian seperti ini itu tidak memiliki kejelasan hukum. Apakah ini masuk wasiat, apakah ini masuk hibah, atau ini masuk dalam warisan? Semuanya tidak masuk. Ya. Karena nanti kalau misalkan itu hibah, hibah itu punya syarat. Hibah itu yang pertama syaratnya adalah apa? Pembagian itu harus merata kepada semua anak-anaknya. Tidak boleh misalkan anaknya yang satu dikasih, yang satu tidak. Ya, ini menunjukkan apa? Tidak adil kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ada serah terima. Artinya apa? Kalau sudah dihibahkan itu maka apa? Pindah ke pemilikan. Tapi biasanya anak-anaknya baru bisa memanfaatkan, baru bisa menggunakan setelah apa? Ayahnya meninggal. Menunggu ayahnya, baru bisa digunakan. Nah, ini tentu apa? Ya, tidak masuk dalam syarat serah terima. Kemudian hibah itu dilakukan ketika orang itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau dalam keadaan sakit namanya apa? Wasiat. Ya, dalam keadaan sehat namanya hibah. Nah, kemudian dalam hibah anak yang meninggal itu tetap apa? Berhak mendapatkan. Dalam arti nanti apa? Itu diserahkan kepada keturunannya atau ahli waris. Sehingga pembagian seperti ini apa? Tidak sah. Ya. Nah, para ulama menyebutkan beberapa alasan kenapa tidak sah. Yang pertama, karena orang hidup itu tidak punya hak untuk membagi harta warisannya, walaupun dia itu miliknya sendiri. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, yang berhak membagi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sudah ditentukan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, harta itu bisa bertambah dan bisa juga apa? Berkurang. Ya, sebelum apa? Ayahnya itu meninggal. Nah, bisa jadi juga ada anak yang sudah meninggal. Ya, anak yang sudah meninggal itu tidak mendapatkan hak waris. Ya, tapi dalam kompilasi hukum Islam di kita ada namanya apa? Ahli waris pengganti. Jadi kalau anaknya itu sudah meninggal, ya dia tidak berhak, tapi digantikan oleh apa? Oleh keturunannya. Seperti itu. Nah, ini juga jadi masalah. Ada ahli waris pengganti, ya, yang sebetulnya dia tidak berhak. Ya. Nah, jadi ini adalah membagi waris. Maka apa? Pembagian tidak sah, pembagiannya harus diulang. Ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh ayahnya sebelum meninggal itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah setelah apa? Ayahnya itu meninggal.
Nah, kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, menjual harta warisan sebelum dibagi. Ya. Nah, jadi kita perlu membedakan ada menjual sebelum dibagi, ada menjual sebelum diserah terimakan. Itu berbeda. Ya. Kalau menjual sebelum dibagi, maka ahli waris tidak berhak. Kenapa? Karena belum jelas haknya masing-masing. Ini nama disebut dengan hukukul majhulah, ya, hak yang belum jelas. Tetapi kalau sudah dibagi, maka haknya menjadi jelas. Artinya apa? Warisan masing-masing ahli waris menjadi jelas. Objeknya jelas, batasannya apa? Jelas. Ya, maka ini boleh ditransaksikan. Ya, walaupun apa? Belum diserah terimakan, tapi sudah dibagi. Ya, misalkan yang jadi masalah ini kalau misalkan tanah yang dibagi, tetapi sertifikatnya masih apa? Atas nama satu orang, belum dipecah. Ya, nah ini juga menjadi satu hal yang menjadi persoalan. Ya, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ya, suami menceraikan istri agar tidak dapat warisan. Ya, karena suaminya marah, emosi, ya, ketika ada cekcok di rumah tangga, kemudian akhirnya apa? Dia ceraikan istrinya supaya istri tidak dapat apa? Warisan. Ya. Kenapa? Cerai yang dijatuhkan suami ya kepada istrinya jika dilakukan secara sadar, maka apa? Ya, talaknya tetap jatuh selama masih sadar. Ya, talak dalam keadaan emosi pun juga nanti harus dikonfirmasi lagi. Apakah memang betul-betul dia itu mentalak ataukah karena apa? Emosi. Jadi tidak selalu talak dalam emosi itu tidak jatuh talaknya. Ya, bisa saja jatuh talaknya kalau apa? Ya dia betul-betul ya menyadari walaupun dalam kondisi apa? Emosi. Nah, jadi talaknya tetap sah jatuh. Walaupun tujuannya itu apa? Tidak benar. Mentalak istri supaya apa? Istri tidak dapat apa? Warisan. Nah, artinya apa? Kalau tujuan seperti ini, maka tujuannya yang tidak sah. Artinya, ya, istri yang sudah diceraikan itu tetap mendapatkan apa? Hak warisan. Nah, nanti kita akan bahas juga di dalam apa? Ya, istri seperti apa yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut ketika suaminya apa? Meninggal setelah ya melakukan apa? Perceraian. Ya. Nah, kemudian permasalahan yang kelima adalah apa? Harta warisan istri yang sudah diceraikan. Ya. Nah, harta warisan dari istri yang sudah dicerai, maka apa? Bila suami itu meninggal sementara istrinya yang dicerai itu sudah keluar dari masa iddahnya. Jadi masa iddah cerai hidup itu adalah apa? 3 kali haid. 3 kali suci bisa juga. Kalau sudah keluar dari masa iddahnya, maka apa? Dia sudah statusnya bukan suami dan istri. Tapi kalau masih dalam masa iddahnya, maka hukumnya tetap sebagai suami istri. Ya, kenapa? Kemungkinan akan terjadinya apa? Rujuk. Ya, kemungkinan akan terjadi. Maka suami ketika dia itu meninggal sementara istri yang diceraikan itu masih dalam masa iddah, maka apa? Dia berhak untuk mendapatkan apa? Warisan. Ya, dan ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena dia masih dihukumi apa? Sebagai istrinya. Tetapi kalau sudah keluar dari masa iddah, ya, maka apa? Ya, istri tidak berhak untuk mendapatkan. Nah, kemudian permasalahan yang ketujuh. Ke-6 ya. Ya, permasalahan yang ke-6.
yaitu tentang apa? Warisan anak angkat. Ya, anak angkat ini adalah anak yang diadopsi. Ya, dalam istilahnya disebut dengan at-tabanni. Ya, jadi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya anak angkat. Ya, jadi kisah seperti Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu dulunya adalah seorang budak yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Khadijah menikah dengan Nabi, kemudian Zaid itu dihadiahkan dan dimerdekakan. Maka sejak itu Zaid bin Harisah itu apa? Ikut bersama Nabi, diasuh oleh Nabi, tinggal bersama Nabi. Nah, sehingga apa? Orang-orang atau masyarakat jahiliyah ketika itu menyebutnya bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Dan itu pun menjadi satu hal yang membanggakan Zaid bin Harisah. Ya, karena kebiasaan ketika apa? Seseorang itu ya mengadopsi atau mengasuh anak, maka nasabnya itu berubah. Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu salah seorang bapak ya dari salah seorang kalian. Ya. Maka Zaid bin Harisah ini adalah satu-satunya orang atau sahabat yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat apa? Al-Ahzab. Dan ini berkaitan dengan masalah apa? Ya, pengangkatan atau adopsi atau tabanni. Nah, sehingga kalau misalkan orang tua angkatnya itu merubah nasabnya, ini termasuk di dalam apa? Perbuatan dosa. Ya, apalagi banyak orang yang mengadopsinya itu sejak apa? Lahir, kemudian langsung diganti apa namanya? Dibuat akta kelahirannya dengan dinasabkan kepada dirinya. Sehingga nanti apa? Semua hal yang berkaitan dengan aplikasi itu ya nasabnya kepada ayah angkatnya. Ini termasuk perbuatan dosa besar dan ini termasuk apa? Manipulasi. Ini tidak boleh seperti itu. Nah, sehingga anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkatnya nasabnya tidak berubah, tetap kepada apa? Ya, orang tua kandungnya. Sehingga dia tidak bisa saling berhati supaya apa? Menjaga perasaan ya orang-orang tersebut. Ya, ada tetangganya yang yatim, tahu dia apa? Keluarganya sedang pembagian warisan, dikasih sekedarnya. Ya, ada kerabatnya yang tahu keluarganya dalam pembagian warisan, dikasih sekedarnya. Ada orang miskin, ya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir adalah permasalahan yang ke-10, dapat warisan karena orang tua yang non-muslim. Nah, maka ini menjadi satu permasalahan di tempat kita karena banyak juga keluarga yang ya istilahnya apa? Campur agamanya. Ya, suaminya non-muslim, anaknya muslimah, istrinya muslim, anak-anaknya ada yang non-muslim, ada yang muslim. Seperti itu. Nah, maka apa? Perbedaan agama ya itu merupakan penghalang seseorang itu apa? Mendapatkan hak waris ataupun mewaris. Ya, jadi seorang muslim tidak bisa apa? Memberi warisan kepada non-muslim dan non-muslim tidak bisa memberi warisan kepada apa? Muslim. Nah, jadi dia terhalang. Nah, maka solusinya adalah apa? Dengan melalui apa? Hibah atau melalui apa? Hadiah. Seperti itu. Ya. Hibah hadiah ini juga tujuannya untuk apa? Menjaga perasaan. Ya. Jadi betul-betul memang harus dijaga perasaannya berkaitan dengan masalah apa? Harta. Karena apa? Masalah harta itu masalah yang sensitif. Ya. Sehingga dijaga perasaannya dengan diberikan melalui apa? Hibah ataupun hadiah. Ya, jadi tidak melalui pembagian apa? Warisan seperti itu. Kalau terjadi apa? Perbedaan agama di keluarga tersebut. Ya.
Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan 10 permasalahan dalam pembagian waris, dan saya yakin ya termasuk saya juga semuanya punya masalah dengan masalah apa? Warisan. Ya, sampai sekarang ya masih menggantung, masih belum dibagi ya. Apalagi nanti misalkan kalau seperti rumah ini kan, oh ini kenang-kenangan ya, supaya jangan dijual. Kalau kita ada istilahnya apa? Disusui. Nah, kadang-kadang kalau disusui itu harganya itu apa? Dengan harga yang tempo dulu. Ya, itu satu hal yang keliru. Jadi apa? Rumahnya disusui tapi harganya apa? Harga yang tempo dulu. Bukan harga yang sekarang. Seharusnya apa? Itu disusui dengan harga yang sekarang. Supaya tidak terjadi apa? Kezaliman. Ya, jangan sampai nanti apa? Ya, seseorang itu mengambil hak orang lain ya dengan cara yang tidak benar. Ya, kenapa? Karena ketidakpahaman dalam masalah apa? Pembagian warisan seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 ya permasalahan dalam pembagian waris. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu dua, kami silakan. Dari Bapak atau Ibu, monggo. Nggih. Dari Ibu ada tentang warisan, monggo. Tidak ada? Dari Bapak tidak ada? Ada? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi dalam pembagian harta tidak bergerak itu bisa dengan cara apa? Memberikan taksiran harga. Ya, jadi harganya itu ditaksir. Kan biasanya ada, saya lupa apa lembaganya yang menaksir harga. Ya. Tentu berbeda nanti tanah yang apa istilahnya pinggir jalan dengan di dalam seperti itu. Dari sisi apa? Harganya. Ya. Jadi bukan dari sisi apa? Luasnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa saja pembagian itu dengan cara apa? Dijual terlebih dahulu, baru nanti apa? Hasil penjualannya dibagi. Ya, itu lebih mudah. Atau nanti apa tadi? Ditaksir. Ya. Misalkan harga tanah dengan luas sekian di pinggir jalan dengan luas yang berbeda ada di lebih di dalam seperti itu. Taksirannya berapa? Seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu nanti apa? Itu bisa dibagi dengan apa? Bentuk harta yang tidak bergerak. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu solusinya Pak untuk nanti apa? Untuk masalah tanah ataupun rumah seperti itu. Kan kalau rumah tidak bisa langsung dibagi. Ya. Gimana mau baginya? Nanti ada yang bagian belakang, bagian dapur, kamar mandi, ada yang bagian depan seperti itu. Nah, jadi dia biasanya apa? Dijual terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya nanti kalau dijual, ya, apakah nanti ini ada zakatnya? Ya, berkaitan dengan zakat apa? Perdagangan. Nah, tentu apa? Ini tidak termasuk benda yang dizakatkan. Ya, kenapa? Karena memang dia tujuannya bukan untuk apa? Bisnis, usaha. Beda kalau tujuannya bisnis, usaha, properti, rumah misalnya. Nah, itu dizakatkan. Kenapa? Karena rumah itu sebagai apa? Barang dagangan. Tapi kalau ini apa? Dijual supaya nanti lebih mudah untuk dibagi. Ya. Nah, permasalahannya kalau dijual nanti apa? Dia apa? Ada proses waktu yang cukup lama.
Nah, tapi kalau ahli waris memang sepakat dijual ini dulu, ya tidak masalah. Ya, artinya apa? Ahli waris sudah menggugurkan hak dalam arti apa? Dia tidak mendapatkan haknya dalam waktu yang cepat. Artinya menunggu nanti proses ya penjualan rumah atau penjualan tanah. Nah, jadi intinya gitu Pak. Ya, solusinya begitu. Bapak Ali. Ya. Oke, moga Pak. Ya, 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 ya. Ya, nanti ahli waris yang dia itu non muslim itu tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, jadi nanti ada ahli waris dari laki-laki, ya, seperti anak laki-laki, cucu, ayah, kakek, ya, saudara laki-laki, keponakan, ya, paman atau sepupu, suami, itu termasuk adalah ahli waris dari pasangan laki-laki. Ya. Nah, jadi kalau dia itu ada perbedaan agama, maka dia tidak berhak. Nah, tadi skemanya dengan apa? Hibah, ya, ataupun dengan apa? Wasiat. Ya, supaya apa? Tetap mendapatkan bagian walaupun bukan dari apa? Hak waris seperti itu. Ya. Ya, intinya sama sebetulnya, mendapatkan bagian walaupun nanti besarannya berbeda. Tapi tetap mendapatkan bagian itu mengurangi ya perasaan apa ya namanya mungkin kecewa, sakit hati ya seperti itu. Kok masa suaminya meninggal nggak dapat warisan kan begitu? Ya karena perbedaan agama. Nah nanti orang-orang yang berbeda agama dia apa mendapatkan bagian dari apa hadiah ataupun dari apa wasiat. Ya jadi bukan dari apa harta warisan. Ya. Nah memang ini jadi problem semuanya. Ya barangkali tidak tahu apakah memang kemana harus datang untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Ya. Apakah nanti kantor urusan agama mengatur warisan tidak Pak? Kalau satu hari, ya. Oh gitu ya. Di Kemenak juga tidak ada ya. Oh, pengadilan agama berarti. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya kalau untuk konsultasi gitu bisa ya, ada ya. Jadi kantor urusan agama itu juga sebenarnya terbuka untuk apa? Ada konsultasi, nasihat ya. Kalau di beberapa kota ada namanya konsultan waris ya seperti itu. Ya itu bisa atau mungkin ustadz ya, yang memang mumpuni ya seperti itu. Kalau di Jogja ini ustadz yang mumpuni apa? Ustadz namanya Arif Rifan ya dosen di UAD Universitas Ahmad Dahlan ya itu memang apa spesialis masalah waris ya seperti itu. Nah jadi itu yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan dalam masalah warisan seperti itu. Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang masalah subuh yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, ya kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat wa hanan bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa qadawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.